Ketika kepercayaan pada supranatural bertemu dengan ambisi manusia yang tak terbendung, tragedi besar tak terelakkan. Tahun 2022, Indonesia terhenyak oleh kasus yang penuh misteri dan kengerian. 3 pria yang tampak biasa ternyata menyimpan rahasia kelam. Wawon Erawan, Duloh, dan Dede Solehudin adalah nama-nama yang menjadi simbol dari kejahatan terencana yang merenggut banyak nyawa. Tapi, siapa sebenarnya mereka? Bagaimana bisa masyarakat mempercayai mereka? Dan apa yang membuat kejahatan ini begitu sulit dipercaya? Kisah ini bukan sekadar pembunuhan, ini adalah cerita tentang pengkhianatan, keserakahan, dan hilangnya nilai kemanusiaan. Semua dimulai dari laporan warga di Bekasi. Sebuah rumah kontrakan kecil menjadi tempat ditemukan 3 jasad, seorang wanita dan 2 anak kecil. Korban tewas akibat racun, dan awalnya, ini tampak seperti kasus pembunuhan biasa. Tapi sesuatu yang tidak biasa ditemukan, catatan kecil, percakapan mencurigakan di ponsel korban, dan saksi mata yang mengaitkan nama Wawon Erawan. Penyelidikan awal ini membawa polisi ke kedalaman misteri yang lebih besar. Polisi mulai menyusun potongan puzzle ini. Siapa Ai Ma'munah, korban utama? Mengapa 2 anak kecil ini juga menjadi korban? Jawaban mulai terungkap saat jejak komunikasi antara korban dan Wawon Erawan diperiksa. Dari sini, penyelidikan memasuki fase baru, mengarah pada kasus pembunuhan berantai. Wawon Erawan, seorang pria berusia 60-an tahun, dikenal sebagai figur karismatik di lingkungannya. Tapi di balik itu, ia adalah dalang dari jaringan kejahatan yang licik. Duloh, tangan kanan Wawon, adalah eksekutor yang tak pernah ragu menghabisi nyawa korban. Dede Solehudin, orang ketiga dalam komplotan ini, memainkan peran perantara yang merekrut korban dan mengatur transaksi. Motivasi mereka? Keserakahan, ditutupi oleh kedok ritual supranatural. Dengan dalih sebagai dukun sakti, Wawon memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal gaib. Mereka menjanjikan kekayaan melalui ritual yang membutuhkan biaya besar. Korban-korban, terutama para TKW yang baru pulang dari luar negeri, menjadi target empuk karena mereka memiliki tabungan yang cukup besar. Saat korban mulai curiga atau menuntut hasil, mereka menghadapi nasib yang mengerikan. Wawon dan komplotannya merancang modus operandi yang sistematis. Pertama, mereka mencari korban potensial yang mudah dipengaruhi. Setelah itu, korban dijanjikan ritual yang membutuhkan biaya besar. Begitu korban menyerahkan uang mereka, para pelaku mulai menyusun rencana untuk menghilangkan jejak. Racun menjadi senjata utama mereka, dicampurkan ke dalam makanan atau minuman. Polisi menemukan bahwa para pelaku telah melakukan ini selama bertahun-tahun, dan jumlah korban terus bertambah. Tidak hanya uang yang menjadi target, tapi juga hubungan korban dengan pelaku. Dalam beberapa kasus, korban adalah anggota keluarga mereka sendiri. Dari 9 korban yang berhasil diidentifikasi, cerita setiap korban membawa kesedihan yang mendalam. Salah satu korban adalah Ai Ma'munah, istri Wawon, yang dibunuh karena dianggap tahu terlalu banyak. Ada pula anak-anak kecil yang menjadi korban tanpa dosa, hanya karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Cerita tragis lainnya datang dari para TKW yang menyerahkan semua tabungan mereka demi janji palsu. Alih-alih mendapat kekayaan, mereka kehilangan nyawa. Keluarga korban, yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa bertanya, mengapa orang yang mereka percayai tega melakukan ini? Penyelidikan ini memakan waktu berbulan-bulan. Dari catatan komunikasi hingga pengakuan saksi, polisi berhasil mengungkap jaringan kejahatan ini. Barang bukti seperti catatan keuangan, alat-alat ritual, dan botol racun menjadi kunci dalam mengungkap kebenaran. Pengakuan para pelaku mengungkap lebih banyak rahasia. Ini bukan pertama kali mereka melakukan pembunuhan. Sebaliknya, ini adalah rangkaian kejahatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, beberapa korban mungkin belum ditemukan.
tidak hanya meninggalkan luka bagi keluarga korban, tetapi juga membawa dampak besar pada masyarakat luas. Banyak yang mulai mempertanyakan bagaimana kepercayaan terhadap hal-hal gaib bisa dimanipulasi hingga menghasilkan tragedi sebesar ini. Psikolog menyoroti pentingnya edukasi tentang berpikir kritis, agar masyarakat tidak mudah tertipu. Kini, Wawon dan komplotannya menghadapi hukuman berat atas kejahatan mereka. Kasus ini mengajarkan kita semua untuk lebih berhati-hati. Jangan pernah mudah percaya pada janji-janji yang terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Waspadai manipulasi yang menggunakan kepercayaan sebagai alat, dan selalu prioritaskan logika dalam setiap keputusan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Detektif Online dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru dan misteri terbaru dari kami. Jika kamu suka video ini, beri like, tulis komentar di bawah, dan jangan lupa share ke teman-temanmu. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus berkembang dan menghadirkan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih atas dukunganmu.